Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelas X3A, NIM 1904010058. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dosen dari mata kuliah asuransi syariah. Yang pertama yaitu pemahaman saya dari pembelajaran mata kuliah asuransi syariah. Nah, pemahaman saya, jadi saya di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya atau pelajaran materi-materi yang saya tangkap daripada selama perkuliahan. Nah, yang pertama yaitu asuransi sendiri. Jadi kalau menurut saya asuransi itu semacam transaksi tolong-menolong di mana nanti para peserta asuransi ini melakukan pembayaran ke perusahaan asuransi yang nantinya dana ini dikelola. Kemudian nantinya jika peserta peserta asuransi ini mengalami suatu resiko atau kecelakaan, maka perusahaan wajib kemudian mengatasi daripada resiko yang dialami oleh peserta asuransi. Nah, jadi kalau asuransi syariah menurut DSN, Dewan Syariah Nasional, itu adalah suatu usaha. Jadi suatu usaha saling melindungi atau tolong-menolong dengan akad dengan suatu investasi dan atau tabaku atau saling tolong-menolong yang nantinya digunakan jika ada kemudian resiko atau kecelakaan yang sesuai dengan aturan syariah. Nah, dari sinilah bahwasanya asuransi itu dilandaskan daripada dasar saling melindungi dan saling membantu. Nah, dari kemudian sejarah berdirinya asuransi syariah di Indonesia. Jadi kalau asuransi konvensional itu kan berdiri pada tahun 1912. Nah, akan tetapi selama perkembangan daripada asuransi konvensional itu banyak sekali hal-hal yang kemudian menyeleweng daripada ajaran-ajaran Islam, yaitu asuransi konvensional itu mengandung larangan-larangan seperti riba, maisir, dan gharar yang sangat dilarang keras dalam Islam. Sehingga pada tahun sekitar 1992, maka lembaga-lembaga Islam dan para ulama kemudian mencetuskan yang namanya asuransi syariah, yaitu asuransi yang dilandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian pada tanggal 25 Agustus 1994, disinilah kemudian didirikan daripada lembaga dari asuransi syariah secara resmi. Nah, walaupun kemudian asuransi syariah ini masih dalam tahap perkembangan, sedangkan asuransi konvensional lebih dulu masuk ke Indonesia, akan tetapi ternyata asuransi syariah di Indonesia itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, hal ini didasari atas kesadaran daripada masyarakat muslim di Indonesia itu sendiri untuk menggunakan asuransi yang berlandaskan atas syariah tanpa adanya unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam seperti unsur riba, gharar, dan maisir ataupun spekulasi daripada penggunaan dana-dana daripada para peserta asuransi syariah tersebut. Nah, asuransi syariah ini asuransi syariah sendiri pada prinsipnya itu dari ilmu fikih itu diperbolehkan karena pada dasarnya asuransi syariah ini seperti muamalah atau jual beli, sehingga semua jual beli itu kan diperbolehkan, di mana landasan daripada asuransi syariah itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam asuransi syariah sendiri itu ada namanya investasi. Nah, investasi inilah yang nantinya dilakukan oleh peserta asuransi syariah kepada perusahaan asuransi syariah, yang kemudian perusahaan asuransi syariah nanti yang akan mengelolanya. Dan jika kemudian pihak daripada peserta asuransi ini mengalami suatu resiko atau kecelakaan atau membutuhkan dana, maka perusahaan daripada asuransi syariah nantilah yang akan membantu atau mengatasi daripada pihak yang mengalami resiko ini. Nah, makanya dari dasarnya asuransi syariah ini adalah akad tabaru atau saling tolong menolong.
Nah, baik, pertanyaan kedua yaitu mengenai peluang dan tantangan asuransi syariah di Indonesia. Nah, tentu dalam perkembangan dari asuransi syariah ini di Indonesia pasti akan ada yang namanya peluang dan tantangan. Jadi, adapun peluang daripada berkembangnya asuransi syariah di Indonesia adalah sangat besar. Jadi, peluangnya asuransi syariah berkembang di Indonesia sangatlah besar, di mana kita ketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia itu merupakan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Nah, dengan mayoritas penduduk muslim, maka hal ini akan mendorong perkembangan daripada asuransi syariah ke depannya. Di mana sekarang juga kesadaran daripada masyarakat Indonesia, masyarakat muslim di Indonesia untuk menggunakan asuransi yang berlandaskan syariah atau berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dengan hal ini maka peluang akan asuransi syariah berkembang akan lebih transparan dan lebih nyata karena kesadaran daripada masyarakat muslim itu sendiri. Nah, hal ini dibuktikan dengan perkembangan ekonomi syariah yang pesat sampai sekarang ini. Padahal asuransi konvensional itu lebih dahulu didirikan daripada asuransi syariah. Nah, adapun tantangan yang dihadapi di negara Indonesia tentang kemajuan daripada asuransi syariah, yaitu di mana regulasi daripada asuransi syariah itu sendiri, yaitu di mana di Indonesia sendiri belum ada perundang-undangan yang mengatur tentang asuransi syariah, sehingga nanti dikhawatirkan itu bisa menyebabkan tumpang tindihnya asuransi karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur asuransi syariah tersebut.